Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Sore. Di hari ini bersama narasumber kita Ustadz Z.N. Bahmid. Kami telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saat ini beliau tengah berada di Amerika Serikat. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah bini'mah wal afiyah. Baik, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, tema kita di kesempatan hari ini yaitu tentang pentingnya silaturahim di bulan Ramadan. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Z.M. Bahmid. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات والإحكام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإرفان. فقال تبارك الله وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال الله في آية أخرى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل الخير. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala mentakdirkan kita bertemu kembali di bulan Ramadan. Masya Allah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin melihat dan menikmati Ramadan. Pada tahun ini mereka sudah dipindahkan Allah ke alam barzakh. Jadi ketika Allah Ta'ala menghantarkan kita di bulan Ramadan, berarti itu salah satu rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat dalam kehidupan kita. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk menikmati Ramadan dengan segala pengampunannya, dengan segala rahmah dari Allah Ta'ala, dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala taburkan di dalam kehidupan kita. Para pendengar sekalian, di mana aja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan dalam kehidupan kita di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di bulan yang Allah taala istimewakan dengan taburan rahmah dalam kehidupan kita, taburan maghfirah, dan taburan barakah di dalam kehidupan kita. Karena ketiga-tiganya itu Masya Allah peranan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmanya kepada seseorang, maka maghfirah insya Allah akan terikut. Ketika kita banyak mendapatkan maghfirah dalam kehidupan kita,
maka kehidupan kita, umur kita akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya arhamar rahimin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana aja Anda berada, salah satu nikmat Allah taala juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sama yang lain di dalam hubungan Zoom. Dan Zoom ini juga termasuk salah satu alat yang kita bisa pergunakan untuk bersilaturahim satu sama yang lain. Atau bersilaturahmi satu sama yang lain. Dan perlu kita ketahui, silaturahim atau silaturahmi, dua-dua mempunyai makna yang sama. Bukan hanya berperan di bulan Ramadan. Tapi silaturahim itu dalam kehidupan manusia, dalam ajaran Islam. Peranan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Ahlul jannah itu, ahlul jannah. Pekerjaan mereka itu, kan kita kalau Allah Ta'ala takdirkan, insya Allah kita bersama-sama masuk ke dalam surga. Dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita udah nggak perlu salat, udah nggak ada perintah puasa. Kita tinggal menikmati, artinya dengan kalimat yang lain, tinggal memetik hasil. Ya, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana keindahannya jannah. Bagaimana ketika seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Artinya dengan kalimat yang lain, kita berada di tempat yang terbaik, lebih baik daripada tempat yang terbaik yang kita pernah lihat di dalam kehidupan dunia. Kemudian pekerjaan kita apa? Saya berikan contoh begini. Biasanya seorang, baik laki baik perempuan, sama. Ketika dia bertemu dengan sahabat-sahabat karibnya, dia bertemu dengan teman-temannya yang baik, ada satu kegembiraan yang susah untuk digambarkan dalam kehidupan. Susah untuk diterangkan dengan kalimat, dengan kata-kata. Ketika bertemu dengan sesama temannya. Jadi pekerjaan ahli jannah itu adalah silaturahim. Dia mencari temannya, berada di mana, dia ingin ketemu dengan temannya. Dan Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk itu. Untuk itulah sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan. Ketika manusia sudah dalam jannah, ya Allah Ta'ala nyatakan, fi jannatin yatasa'alun. Hamba-hamba Allah yang berada di jannah saling bertanya-tanya satu sama yang lain. Temannya si fulan kemana? Temannya si fulan di mana? Justru itu dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika mereka mencari di surga nggak ada, mereka pergi lihat di neraka, ternyata ada. Sehingga Allah Ta'ala gambarkan di ayat ini, fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya kepada orang-orang mujrim yang sudah digodok oleh Allah Ta'ala di dalam jahannam, neraka sakar. Jadi berarti ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan ahli jannah itu cuma bersilaturahim. Dia mencari teman-temannya untuk ketemu dengan teman-temannya. Namun silaturahim dalam kehidupan dunia itu mempunyai peranan di dalam kehidupan seseorang. Mempengaruhi rizkinya seseorang. Malahan mempengaruhi umurnya seseorang. Silaturahim. Karena begitu silaturahim, begitu pentingnya silaturahim, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, la yanzilur rahma liqaumin qata'ar rahim. Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan rahmatnya. Allah Ta'ala tidak akan mencurahkan rahmanya, membuka pintu rahmanya kepada kelompok atau individu yang suka memutuskan silaturahim. Begitu pentingnya peranan silaturahim dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita berbicara silaturahim antara anak dan orang tua. Ya, antara anak dan ibu, antara anak dan ayah. Antara sesama saudara kandung, ya, antara seseorang dengan saudara-saudara ayahnya atau saudara-saudara ibunya, Masya Allah. Dan sering terjadi dalam kehidupan manusia.
karena terpengaruh dengan warisan, ribut masalah warisan, ribut masalah yang sepele, karena ada rasa subhanallah ada sifat ujub dalam diri seseorang. Kan biasa kita terdengar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seorang mengatakan, saya tidak perlu meminta maaf duluan. Padahal silaturahim sudah terputus bertahun-tahun. Kan dia yang salah. Subhanallah. Kalau kita ingin menghubungkan silaturahim, tercurahnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Tidak usah kita berbicara siapa yang salah, siapa yang benar. Karena silaturahim yang paling baik di dalam pandangan Allah kepada hambanya, ketika silaturahim terputus dan dia yang memulai untuk menyambungkan kembali tali silaturahim ini, terlepas daripada siapa yang salah, siapa yang benar. Sebab terkadang hamba Allah yang mulia, sifat ujub yang ada dalam diri kita, dalam diri seseorang. Apa sifat ujub itu? Sifat ujub itu kita mengagumi diri kita, seakan-akan kita yang terbaik. Kita yang benar. Kita yang nggak pernah salah. Itu termasuk sifat ujub. Dan sifat ujub ini merupakan tunas yang sangat subur untuk berbuah kesombongan. Sampai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menegur kepada para sahabat-sahabat Rasul karena ketika mereka merasa ujub dengan jumlah mereka yang banyak di dalam peperangan Hunain. Yang Allah Ta'ala nyatakan bagian daripada ayat ini, "Iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum kathratukum." Ketika kalian merasa ujub, terlalu bangga dengan jumlah kalian yang banyak dalam peperangan Hunain. Dan kemudian Allah memporak-porandakan mereka sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Wa ayyadahum bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah membantu kepada mereka dengan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi hamba Allah yang mulia, rasa ujub ini adalah kebanggaan yang terlalu berlebihan dalam diri kita. Kita boleh berbangga, tapi berhati-hati di dalam kita membanggakan diri melebihi daripada batas yang masih ditoleransi di dalam Islam. Salah satu contoh begini, umpama terjadi persengketaan antara dua hamba Allah. Kemudian ada orang ketiga yang melihat masalah ini, kemudian ingin berbuat baik. Dia datang kepada salah satu daripada hamba Allah yang bersengketa ini. Ingin supaya silaturahim mereka berdua tersambung kembali. Kemudian hamba Allah ini yang silaturahim terputus dengan sesama saudaranya mengatakan, bukan saya yang harus minta maaf. Dia yang harus minta maaf kepada saya. Itu termasuk salah satu sifat ujub dalam diri seseorang. Tapi ada hamba Allah yang Masya Allah. Begitu ada orang ketiga yang aktif ingin untuk menghubungkan kembali silaturahim mereka. Apa jawabannya? Masya Allah. Memang sudah lama saya rindu untuk bertemu dengannya. Silaturahim sudah terputus cukup lama. Saya tidak inginkan ini terjadi. Apa yang saya harus lakukan untuk supaya terhubung silaturahim ini? Itu Masya Allah. Menunjukkan bagaimana hamba Allah ini merendah di hadapan Allah. Dia ingin supaya silaturahim ini kembali tersambung. Itu Masya Allah. Maka di dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bagaimana pentingnya peranan silaturahim dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita hamba Allah Subhanahu wa taala menginginkan rizki yang baik dari Allah dalam bentuk materi. Karena kalau kita berbicara tentang rizki itu sangat luas. Ketika Allah menganugerahi kepada kita kesehatan yang boleh dibilang hampir sempurna, itu rizki yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ketika Allah menganugerahi kepada kita anak-anak yang saleh, itu rizki yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ketika kita disenangi oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, kalau kita nggak ada, mereka mencari. Kalau kita masuk di dalam satu kumpulan, mereka semua senang. Itu termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ada juga rizki yang berbentuk materi. Rizki yang kita perlukan tiap hari untuk membiayai kehidupan kita, ya, membiayai keluarga kita, itu termasuk satu rizki yang peranan dalam kehidupan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridu an yubsatu rizqah, siapa yang ingin untuk Allah Ta'ala memperluas rizkinya, memperbanyak rizki. Artinya keseluruhan. Mungkin badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki kita digampangkan oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita tumbuh dengan sehat. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan spesifik rizki yang mana. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yuridu an yubsatu rizqahu. Hamba Allah yang menginginkan rizkinya dipermudah oleh Allah, diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbanyak oleh Allah Ta'ala. Wa yunsi'u atharahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan bonus di dalam umurnya. Bonus. Masya Allah. Siapa yang tidak menginginkan bonus dalam umur? Tidak ada manusia dalam kehidupan kita ini yang menginginkan umur yang pendek. Tidak ada. Terkecuali orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu karena dia putus asa. Dan putus asa itu dilarang dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Inna rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Jadi putus asa dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi maksudnya orang yang memendekkan umurnya, artinya bunuh diri, ya, artinya dia mengambil jalan pintas. Tapi selain itu nggak ada yang menginginkan umur yang pendek. Semua menginginkan umur yang panjang. Masya Allah. Maka di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada dua hal yang sangat besar yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Yang pertama rezeki, yang kedua umur. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kita renungkan sejenak. Apalagi mereka yang masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Atau mempunyai cucu yang banyak. Dan ada keinginan mereka menginginkan supaya kalau salah satu cucu mereka atau anak mereka masuk di dalam pelaminan, perkawinan, mereka sempat bisa melihat, bisa menikmati, bisa turut merayakan. Artinya dengan kalimat yang lain, mereka tidak menginginkan umur yang pendek. Ingin umur yang panjang. Walaupun kalau kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan seseorang untuk umur yang panjang, tapi Rasulullah mendoakan umur yang banyak keberkahan dalam umurnya. Barakatan fil umur. Saya berikan contoh begini. Kepada hamba-hamba Allah, para pendengar yang mungkin kira-kira umur 40 tahun, ya 35 tahun. Ketika anak-anaknya masih kecil.
mungkin 3 anaknya, mungkin 4, ya mungkin 2. Coba ketika dia pandang anak-anaknya dan renungkan sejenak. Kalau umpama Allah menghendaki takdirnya dia, umpama, ya, anak-anaknya belum sampai 10 tahun, dia kemudian dipisahkan oleh Allah dari anak-anaknya dengan didatangkan kematian, dimasukkan ke alam barzakh atau dipindahkan ke alam barzakh. Coba kita renungkan sejenak. Tidak ada yang menginginkan yang demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, salah satu cara untuk mendapatkan bonus dalam umur, karena kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Al-ilm indallah. Pengetahuan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Ada hamba Allah yang anaknya baru lahir 1 tahun, dia dipindahkan Allah ke alam barzakh. Ada hamba Allah yang anaknya baru umur 7-8 tahun, dipindahkan Allah ke alam barzakh. Kita nggak tahu. Ada yang sampai anaknya sudah menikah, sudah punya anak-anak yang banyak, dia masih dihadirkan Allah di tengah-tengah mereka. Jadi silaturahim itu, Masya Allah, silaturahim. Termasuk rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dan umur kita mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu. Mungkin kalau saya ingin memberikan gambaran yang lebih jelas, kan ada ayat yang dalam Al-Qur'an yang Allah taala menyatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang perintah Allah tentang ajal mereka, Allah Ta'ala tidak bisa ditangguhkan semenit pun atau dipercepat. Tapi bukan hal mustahil. Dengan lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang Allah memberikan bonus dalam umur mereka, sekalipun takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha Kuasa, Dia yang menentukan takdir. Dan Dia Maha Sanggup untuk memberikan takdir yang lain. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah hapus takdir yang lain dan Allah Ta'ala tetapkan yang lain. Mungkin Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat al-maut, tambahkan umurnya, bonusnya 10 tahun. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa yuzi'u atharahu. Allah kemudian memberikan bonus di dalam umurnya. Masya Allah, Masya Allah. Semua kita mengingat demikian. Justru itu peranan silaturahim luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi hamba Allah yang mulia, jangan kita berpikir silaturahim itu hanya bermanfaat atau kira-kira hanya bernilai di waktu Ramadan. Tidak. Tapi di bulan Ramadan sangat-sangat merugi ketika silaturahim kita masuk bulan Ramadan masih ada silaturahim yang terputus. Masya Allah. Masya Allah. Saat ini para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Masya Allah, Allah Ta'ala mudahkan zaman dalam kehidupan kita ini. Kalau kita berbicara tentang 50 tahun lalu, ya, nggak usah 50 tahun lalu, kira-kira bangsa 40 tahun lalu. Jangankan HP, ya, HP. Telepon rumah aja biasa masih susah, nggak semua rumah punya telepon. Apalagi berbicara HP. Kalau sekarang, Masya Allah, kita semua membawa telepon. Kapan aja kita mau berbicara dengan hamba Allah, dengan seseorang, malahan kita berbicara sambil bertatap muka, seakan-akan kita saling berhadapan. Betapa banyaknya nikmat Allah dalam kehidupan kita sekarang ini untuk menjadikan kita paling gampang untuk menghubungkan silaturahim satu sama yang lain. Terkadang di zaman dahulu, zaman 40 tahun lalu, kalau ada keluarga kita yang jauh, ya, telepon kita nggak punya di rumah,
Kebetulan ada seorang yang akan berangkat ke tempat tersebut. Kemudian kita katakan kepadanya, ada bibi saya di tempat tersebut. Sampaikan salam kepadanya dari saya. Itu sudah termasuk satu silaturahim. Artinya dia masih tunjukkan kepada saudara ayahnya atau ibunya bahwa dia masih mengingat kepada hamba Allah ini. Betapa gembiranya bibinya ketika mendengar kalimat yang pendek ini aja. Namun hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, di zaman sekarang ini, walaupun teknologi sudah memudahkan kehidupan kita, berhati-hati dengan mereka yang dilanda kesibukan, sehingga hampir tidak pernah di dalam beberapa bulan atau mungkin setahun mendatangi kepada orang tuanya untuk bersilaturahim. Mungkin dengan penghasilan kita, kita sering mengirim sesuatu kepada orang tua kita. Itu bagus, Masya Allah. Tapi bukan hanya itu yang diinginkan oleh orang tua kita. Dia menginginkan wajah kita di depannya. Dia menginginkan kehadiran kita. Hatinya akan sangat gembira. Itu silaturahim yang luar biasa. Luar biasa. Dan orang tua terkadang, sekalipun hatinya sakit, dia tersinggung karena kesibukan anaknya. Dia tidak mau ngomong. Dia tidak mau membuka suara. Tapi terkadang hatinya luka. Dan jangan kita lupa, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ridha Allah fi ridal walidain. Sayangnya Allah kepada kita, bagaimana sayangnya orang tua kepada kita. Hubungan Allah dengan kita atau hubungan kita dengan Allah Ta'ala, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Masya Allah. Jangan kita pandai juga bersilaturahim dengan hamba-hamba Allah yang lain, teman-teman kita yang akrab. Tapi untuk dengan orang tua kita, keluarga kita yang dekat, terkadang silaturahim kita lalaikan. Masya Allah. Justru itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan silaturahim dalam kehidupan manusia itu luar biasa. Bertalian dengan rezekinya, bertalian dengan umurnya, itu ada hubungan langsung. Kita kan biasa kalau berdoa, ada doa yang sering kita minta. Terkadang kita lupa minta yang lain, tapi kita minta Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang baik. Dan rezeki yang luas. Tapi walaupun kita berdoa tiap hari yang demikian, kalau kita banyak memutuskan silaturahim atau dengan kalimat yang lain silaturahim kita tidak jaga, bukan hal mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersempit kehidupan kita. Ada ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang yang berpaling dari peringatanku. Ini silaturahim, ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu peringatan Allah kepada kita. Silaturahim itu termasuk salah satu ibadah dalam kehidupan seseorang. Kalau kita tidak pentingkan, kita anggap silaturahim tidak penting dalam kehidupan. Ya, terkadang kita anggap ya silaturahim terputus lah, nggak apa-apa. Yang salah dia bukan saya. Jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sal liman qata'ak. Hubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan Anda. Jadi jangan kita tunggu, saya nggak salah, dia yang bersalah. Jangan.
Itu salah satu sifat ujub. Jadi ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyah dalam kehidupan dunia. Maka Allah taala jadikan kehidupannya dia yang serba sempit. Rizkinya disempitkan oleh Allah taala. Karena Allah Ta'ala berbicara kehidupannya dia yang Allah Ta'ala sempitkan. Artinya segala-galanya. Dan masuk rezekinya disempitkan oleh Allah Ta'ala. Kesehatannya juga mungkin disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Kemudian di akhirat, Allah Ta'ala nyatakan, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan nanti di yaumul akhir, Allah himpun dia dalam keadaan buta. Subhanallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silaturahim dalam kehidupan manusia jaga sebaik-baik. Ketika memasuki bulan Ramadan. Saya lihat saat ini Masya Allah. Dengan adanya HP, ya. Kalau bulan Ramadan itu WhatsApp-nya ramainya Masya Allah luar biasa. Ada yang dengan nada syair, ya. Nada syair. Ada dengan nada memakai ayat Al-Quran. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta maaf. Itu sangat bagus, Masya Allah. Sangat bagus. Tapi hamba Allah yang mulia, terkadang kita lupa. Apa lupa atau malas, wallahu alam. Hanya main forward aja. Hati kita itu hampa. Dan mungkin yang menerima yang kita forward, mungkin dia sudah terima 20 kali dari hamba Allah yang lain. Coba sekalipun pendek, susun kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang indah. Sehingga tergerak hati hamba Allah yang mendengar atau yang membaca WA kita ini. Kalau kita main forward aja, dan biasanya kalau kita forward, di atas kalimat yang kita kirim itu ada tanda forward. Jadi orang yang menerima juga dia tahu ini cuma terima dari orang lain, kemudian kita forward kepadanya. Saya tidak mau mengatakan itu salah, tidak. Tapi kalau kita menyusun kalimat yang indah, yang baik, hamba Allah yang mulia, hati manusia, ketika dia mengatakan sesuatu, atau minta maaf, atau menyampaikan sesuatu, yang menerima atau yang mendengar, juga punya hati. Dan frekuensi hati manusia itu, ada yang sama, banyak yang sama. Biasanya kalau keluar dari hati kita, yang menerima juga dia akan terima dengan hatinya. Hatinya merasa lapang, Masya Allah. Oh, hamba Allah ini, saudara saya ini masih mengingat kepada saya. Jadi kalau antum bertanya kepada saya, apa salah Ustaz kalau saya hanya main forward aja? Tidak salah. Saya tidak katakan salah. Tapi susunlah yang lebih indah sekalipun pendek. Jangan hanya main forward aja. Sebab mungkin umpama kita kirim kepada si A. Ya sebab ada terkadang satu susunan syair atau kalimat yang indah itu dikirim oleh seseorang. Dia berkembang cepat banget. Nanti si B terima, si B forward lagi kepada si C forward lagi kepada si D dan ini. Dan mungkin yang kita kirim ini dia sudah terima 20 kali atau 15 kali. Wallahu a'lam. Telepon. Silaturahim yang terputus, telepon.
Kalau perlu pakai kamera. Allah Ta'ala memprovide kepada kita, Masya Allah, ada di kantong terus. Tunjukkan wajah kita yang ceria, yang cerah. Sampaikan kepadanya, ini akan memasuki bulan Ramadan. Silaturahim kita terputus cukup lama. Selama ini kita nggak ada punya komunikasi. Saya merasa sedih karena hubungan kita terputus. Itu Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita juga harus berhati-hati, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu juga ada kehati-hatian dalam diri kita. Jangan ketika seorang menelpon kepada kita, menghubungi kepada kita, karena silaturahim sudah terputus cukup lama, kemudian kita katakan kepadanya, oh baru sadar. Ya, jangan. Sebab di Quran Allah Ta'ala menyatakan, khudhil afwa wa'mur bil urf. Artinya terimalah maaf, berikanlah maaf, dan kalau perlu mintalah maaf. Itu khudhil afwa. Kayak pisau yang bermata yang tajam kiri kanan. Kalau ada yang meminta maaf, berikanlah maaf. Sambut dengan kalimat yang indah kepadanya. Khudhil afwa, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ambillah maaf dan berikanlah maaf. Dan mintalah maaf kalau perlu. Kalau ada yang terputus, hubungkan. Sebab begitu kita ngomong yang demikian, kita menunjukkan rasa harga diri kita yang terlalu tinggi. Itu yang namanya ujub. Ujub ini merupakan tunas kesombongan yang sangat subur. Itu ujub. Terlalu membanggakan dirinya melebihi daripada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujub. Dan biasanya hamba Allah yang mulia, Masya Allah. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan. Ketika dia susah, fakir, dalam keadaan pas-pasan, biasanya silaturahminya ini jalan bagus. Orangnya merendah, tawadhu. Tapi begitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai timbul kesombongannya. Kalau biasanya mungkin ya, ini contoh aja. Kita ketemu dengan teman kita, kita berusaha duluan untuk memberikan salam. Itu Masya Allah. Tapi begitu sudah mulai terangkat kehidupannya, mendapat jabatan, ya, atau sudah jadi pejabat, Masya Allah, dia mengharapkan hamba Allah yang harus duluan memberikan salam kepadanya. Justru itu di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apakah ketika kalian sudah mempunyai kemampuan, kekuatan, kekuasaan, ya, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi? Jarang hamba Allah yang mulia. Seorang yang fakir, ya, fakir, nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak dikenal orang. Jarang kita dapatkan mereka itu orang-orang yang sombong. Jarang. Ada sih, satu dua mungkin ada. Tapi jarang kita dapatkan mereka itu yang ujub. Tapi ketika mereka Allah sudah berikan kemampuan, Allah Ta'ala jadikan dia seorang pejabat, Allah Ta'ala menyatakan, in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ketika Allah Ta'ala telah angkat derajatnya dia, dia mulai melakukan kerusakan di muka bumi, mengadu domba satu sama yang lain, mempergunakan kekuasaannya dia untuk memutuskan silaturahim. Timbul rasa kesombongannya, ujubnya.
bahwa dia seorang pejabat selalu akan dibenarkan. Dia seorang yang mempunyai kekuasaan, bahwa dia selalu benar. Nggak ada yang bisa menggoyang kepadanya, menyalahkan kepadanya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'an. Jadi ada kebanyakan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuasaan, jabatan, ya, harta berlimpah ruah. Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini, kemudian dimulai melakukan kerusakan di muka bumi, kemudian memutuskan silaturahim semaunya aja. Salah satu contoh, para pejabat-pejabat yang suka memutuskan silaturahim yang sangat gampang. Ketika ada seorang walaupun tidak bersalah, dicari-cari kesalahannya untuk dipenjarakan. Dia putuskan silaturahim antara hamba Allah ini dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Ini artinya melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian dia putuskan silaturahimnya antara dia dengan rakyatnya, bawahannya. Ini ayat dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-22. Siapa mereka itu? Allah Ta'ala menyatakan, ulaikal ladina la'anahumullah. Jadi hati-hati hamba Allah yang mulia, tadinya kita baik. Masya Allah. Saya berikan contoh begini. Ketika seorang lagi berkampanye, itu Masya Allah, baiknya luar biasa. Tangannya terbuka. Ada yang datang mengeluh, dia berusaha untuk membantu. Masih kampanye. Begitu dia diangkat oleh Allah Ta'ala, diberikan amanah oleh Allah Ta'ala, dia lupa semua itu. Sifatnya berubah. Ujubnya mulai muncul. Angkuhnya mulai muncul. Antufsidu fil ard, mulai melakukan kerusakan-kerusakan, memfitnah antara golongan, memfitnah antara hamba-hamba Allah untuk memutuskan silaturahim satu sama yang lain. Sebab kalau kita mengadu domba, kita memfitnah dan terjadi keributan, saling menyerang satu sama yang lain, tangan kita berlumur dengan darah di hadapan Allah Ta'ala, berlumur dengan dosa. Mestinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan, Allah amanahkan jabatan, mestinya kita lebih merendah. Karena ini adalah anugerah Allah kepada kita. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan kemudian menjadi seperti Firaun. Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada Firaun. Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan, posisi yang sama tinggi. Tapi kemudian dia lupa daratan, ngaku sebagai Tuhan. Syaitan tidak ngaku sebagai Tuhan. Iblis, syaitan, ketika dia diusir oleh Allah Ta'ala, dia masih meminta kepada Allah dengan kalimat Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu iblis. Karena dia tahu yang hanya bisa memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang dia minta hanya Allah Ta'ala. Itu iblis. Terkadang manusia, na'udzubillah, contoh Firaun, melebihi daripada iblis. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia dengan tenggelam di laut. Artinya matinya tragis, meninggalnya tragis. Nah ini Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran buat apa? Supaya kita mengambil pelajaran. La'allakum ta'qilun. Afala tubsirun. Afala tasma'un. Afala ta'qilun. Afala tatadakkarun. Baca riwayat dalam Al-Quran.
Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mengambil pelajaran, tidakkah kalian berpikir. Subhanallah. Jadi hamba Allah yang mulia, di ayat ini Allah Ta'ala ingatkan, ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, mungkin dijadikan manusia yang kaya raya, mungkin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pejabat yang tinggi. Jangan kita lupa bahwa semuanya itu adalah karena kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Sama dengan kalimat kita dipilih oleh Allah untuk menerima amanah Allah itu. Sebab sekalipun orang untuk mendapatkan posisi dengan kebohongan, ya, dengan bermacam-macam kecurangan, kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, dia tidak akan berhasil. Dan seorang juga, kalau walaupun dengan jujur, dia ingin mendapatkan satu jabatan, umpama, untuk dia ingin memperbaiki keadaan masyarakat. Kalaupun tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan berhasil. Jadi sekalipun, contoh aja, seorang pencuri, dia berhasil dalam curiannya atau tidak, itu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi seorang pejabat ketika dia duduk di satu jabatan, itu dengan satu izin Allah yang Allah Ta'ala amanahkan kepadanya, amanah. Mestinya itu dia harus lebih berhati-hati untuk menjaga, jangan sesama rakyatnya itu silaturahim terputus. Jangan dia mengadu domba antara satu golongan dengan golongan yang lain. Karena ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat untuk manusia seperti itu. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silaturahim dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang luar biasa. Peranan dalam kehidupan kita dan juga peranan di yaumul akhir. Untuk itu hamba Allah yang mulia, mari di bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala taburkan rahmanya, supaya tidak terputus rahmah dalam kehidupan kita, mari kita jaga silaturahim sebaik mungkin. Yang terputus, jangan kita tunggu dia yang akan menghubungkan duluan. Mari kita ambil satu aktivitas dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih beruntung, yang tidak ada yang lebih bernilai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kepada kita dalam kehidupan kita. Terangkatnya keridhaan Allah, kecelakaan bagi hamba Allah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga silaturahim kita satu sama yang lain. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Z. M. Bahmid di kesempatan sore hari ini, langsung dari negara bagian Florida, Amerika Serikat. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita dapat mengambil ibroh dan juga pelajaran. Dari studio kami yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dari Anda. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.